Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang dampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Labuan Bajo. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang dampingi Asisten Operasi Kasal resmikan pembangunan kapal perang baru. Untuk menjadi orang sukses dan bahagia, pastikan hambatan tidak menjadi batasan. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Rabu 16 Maret 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang dampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Labuan Bajo. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI Dr. Hayudo Warsono mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Wakil Presiden RI beserta rombongan dalam rangkaian kunjungannya melaksanakan pelayaran mengunjungi potensi wisata Labuan Bajo menggunakan KRI Sampari 628. Komandan Lantamal 7 Kupang menyampaikan, KRI Sampari 628 adalah kapal cepat rudal PC-60 buatan dalam negeri di bawah organik Satuan Kapal Patroli Lantamal 7 Kupang yang bertugas melaksanakan patroli terbatas untuk menjaga keamanan perairan di wilayah kerjanya. Wakil Presiden RI beserta rombongan berkeliling ke pulau-pulau di sekitar Labuan Bajo, di antaranya Pulau Bidadari dan Pulau Kelor yang kaya dengan keindahan alamnya. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang dampingi Asisten Operasi Kasal resmikan pembangunan kapal perang baru. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI Dwika Cahya Setiawan, beserta pejabat utama Mabesal turut mendampingi Asisten Operasi Kasal, Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, saat memimpin seremoni first steel cutting dan keel laying kapal perang baru PC-60 untuk Koarmada 2 di galangan PT Palindo Marine Shipyard Batam, Kepulauan Riau. Kemampuan dari kapal PC-60 merupakan hal yang signifikan, tidak hanya bagi TNI Angkatan Laut namun juga memiliki implikasi strategis pada postur pertahanan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk menjamin pengadaan kapal PC-60 termasuk teknologinya berjalan dengan sukses dan tepat waktu. Pengadaan kapal PC-60 ini selaras dengan 9 program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut, khususnya butir kedua yaitu modernisasi KRI, pesawat udara, dan material tempur. Melalui giat Komsosmar, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe bina nelayan Aceh Utara dan Lok Sumawe untuk sadar hukum. Bertempat di Gedung Pusat Pelatihan Seleksi Masuk TNI Angkatan Laut Rancung, Kecamatan Muara 1, Lok Sumawe, Komandan Lanal Lok Sumawe Kolonel Marinir Dian Suransyah pimpin langsung kegiatan komunikasi sosial di bidang maritim atau Komsosmar kepada masyarakat nelayan dan Panglima Laut wilayah Aceh Utara. Komandan Lanal Lok Sumawe menyampaikan, dalam melaksanakan tugas keamanan laut, TNI Angkatan Laut berupaya melibatkan para Panglima Laut sebagai mitra TNI Angkatan Laut. Untuk itu perlu diberikan pembekalan tentang bela negara serta menghadirkan instansi maritim lainnya seperti DKP, KSOP, Dijen Perikanan memberikan sosialisasi hukum laut, Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Pelayaran sehingga dapat memberikan pemahaman penting bagi setiap nelayan agar memahami peraturan kelautan yang berlaku. Usai kegiatan, dan Lanal Lok Sumawe memberikan jaket pelampung atau life jacket secara simbolis sebagai sarana keselamatan diri apabila kapal mengalami kecelakaan di laut. Pererat jalinan silaturahmi, prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan laksanakan olahraga bersama dengan Purnawirawan TNI Angkatan Laut. Olahraga bersama prajurit Lantamal 1 dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut atau PPAL Wilayah 1 Belawan yang digelar di lapangan apel Markas Komando Lantamal 1 Belawan, Sumatera Utara. Dipimpin langsung Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Yohanes Janarko Wibowo, dan diawali senam SKJ 88.
Dilanjutkan dengan jalan santai dengan rute mengelilingi lapangan apel Mako Lantamal 1 yang diakhiri dengan kegiatan tatap muka serta ramah tamah. Komandan Lantamal 1 menyampaikan, Komandan Pangkalan baik Lantamal maupun Lanal bertindak sebagai pembina PPAL sehingga harus dapat mengayomi karena biar bagaimanapun PPAL adalah bagian dari TNI Angkatan Laut yang pernah berjuang untuk TNI Angkatan Laut bangsa dan negara. Untuk itu, jalinan silaturahmi antar keluarga besar TNI Angkatan Laut ini harus tetap terjaga sehingga bersama-sama dapat saling mendukung dalam memajukan organisasi dimanapun berada. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang beri pembekalan kepada calon prajurit TNI Angkatan Laut. Selaku Ketua Panitia Pendaftaran Daerah Sabang, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, Kolonel Laut Plaut Ardi Sunaryo didampingi perwira staf memberikan pembekalan kepada calon prajurit TNI Angkatan Laut usai menyampaikan hasil sidang rakorset pemanggilan seleksi tingkat pusat kepada 9 orang calon Bintara PK dan 10 orang calon Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2022 di lobi Mako Lanal Sabang, Jalan Yosudarso, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Komandan Lanal Sabang berpesan, usai dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah, calon prajurit akan mengikuti seleksi tingkat pusat di Satik 1 Tanjung Uban. Oleh karena itu, persiapkan fisik dan mental serta tetap jaga kesehatan, karena akan bersaing dengan calon prajurit TNI Angkatan Laut daripada lain. Jangan lupa minta doa restu dan dukungan dari orang tua dan keluarga, apabila nantinya ada yang dinyatakan tidak lulus agar jangan putus asa dan tetap semangat, karena perjalanan hidup kalian masih panjang. Letkol Laut Plaut Bagus Cahya Utama menggantikan Kolonel Laut Plaut Bagus Badari Amarullah sebagai asisten operasi gugus tempur laut Koarmada 1. Bertempat di markas Komando Gugus Tempur Laut Koarmada 1, Pondok Dayung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Komandan Guspurla Koarmada 1, Laksamana Pertama TNI H. Krisno Utomo memimpin upacara serah terima jabatan pejabat baru Guspurla Koarmada 1. Di antaranya adalah asisten operasi Guspurla Koarmada 1, yakni Letkol Laut Plaut Bagus Cahya Utama, menggantikan Kolonel Laut Plaut Bagus Badari Amarullah. Asisten operasi Guspurla Koarmada 1 adalah jabatan strategis yang memegang peranan penting di dalam organisasi dalam menjalankan tupoksinya guna penyelenggaraan operasi laut yang meliputi operasi tempur laut dan operasi amfibi, baik untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di laut yurisdiksi nasional khususnya wilayah kerja Koarmada 1. Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu sukses serbu Desa Siweli Balaisang dengan kembali menggelar bakti sosial hitanan massal dan bersih-bersih pantai. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu beserta Ketua Cabang 4 Korcap 6 DCA 2 Nyonya Kristi Normawati Ginting meninjau kegiatan yang digelar Lanal Palu, yakni bakti sosial hitanan massal dan bersih-bersih pantai bagi masyarakat pesisir di Desa Siweli, Kecamatan Balaisang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tenggara. Hitanan massal bagi anak-anak penduduk setempat dilaksanakan sejak pagi hari. Tampak dengan cekatan namun tetap terlihat sabar, para nakes dari Balai Kesehatan Lanal Palu memberikan candaan-candaan untuk menenangkan psikologis anak-anak yang menjadi pasien yang terlihat khawatir dan takut dalam proses hitan. Sementara di lokasi lain di pesisir pantai Desa Siweli tidak jauh dari lokasi Baksos, terlihat pula prajurit Lanal Palu nampak dengan penuh semangat melaksanakan kegiatan bersih-bersih di sepanjang pantai Desa Siweli, Kecamatan Balaisang, Kabupaten Donggala untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar pantai. Yandevision berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dina beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju. Jaya Sweva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.
Univision Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dina beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jeles Seva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Berita ketujuhnya tadi. Pererat jalinan silaturahmi, prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan laksanakan olahraga bersama dengan para purnawirawan TNI Angkatan Laut.